Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Senang rasanya bisa berjumpa dalam program Seruan Makedonia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kembali Tuhan perbolehkan kami melalui lagi satu hari ini. Dalam setiap pertolongan-Mu, izinkan kami Tuhan boleh lagi merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus sertai kami. Bolehlah kami menutup hari kami dengan perenungan malam hari ini. Boleh kami memahami serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari yang Tuhan kembali percayakan pada kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian kita, khususnya relasi kita dengan orang lain, tak jarang kita berjumpa dengan orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan atau sekadar belas kasihan. Bahkan, bukan tidak mungkin justru kita yang berada dalam posisi butuh pertolongan. Tapi realitanya tidak semudah itu kita menolong sesama. Banyak hambatan dan kepentingan yang membuat kita tidak menolong dan berbelas kasih, atau bahkan melihat hal itu sebagai sesuatu yang salah. Hal ini persis seperti yang terjadi dalam perikop kita malam hari ini, terambil dari Matius 12 ayat 9 sampai 14 yang berbunyi demikian. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop ini kita dapat lihat bersama bahwa menolong orang lain dan berbelas kasih padanya bukanlah prioritas orang Farisi. Menurut mereka, jauh lebih penting mempertahankan kepentingan jabatan mereka. Menolong dan berbelas kasih pada sesama adalah persoalan kedua. Mereka takut posisi mereka akan terancam jika Yesus semakin dikenal. Karenanya mereka melihat bahwa memberikan pertolongan pada orang sakit itu adalah sebuah kesalahan. Apa yang Yesus lakukan justru tidak demikian, Bapak Ibu. Tidak peduli apakah itu hari Sabat, bahkan tidak peduli intensi atau kepentingan atau keinginan orang Farisi yang ingin membunuh Yesus. Jika ia menolong orang sakit itu, Yesus tetap berkata dalam ayat 13, "Ulurkanlah tanganmu." Di sini kita dapat lihat bersama bahwa hambatan yang paling sulit untuk menolong sesama kita, untuk berbelas kasih pada mereka, adalah justru diri kita sendiri. Menolong orang yang kita kasihi tentu sudah menjadi refleks kita ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita menolong orang tua kita menolong anak-anak kita menolong sanak saudari kita. Sudah menjadi sebuah refleks bagi kita mewujudkan
wujud nyata kasih sayang kita pada mereka. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jika kita diminta untuk menolong orang yang pernah menyakiti kita? Bagaimana jika kita diminta untuk menolong orang yang paling tidak kita sukai? Disinilah kita melihat bahwa menolong orang lain adalah hal yang salah. Karena terkadang kita merasa bahwa lebih penting mempertahankan ego kita, lebih penting mempertahankan jabatan, kehormatan, dan kepentingan kita daripada berbelas kasih pada orang yang membutuhkan pertolongan. Narasi ini mengingatkan kita akan kisah di Alkitab mengenai orang Samaria yang baik hati. Kisah yang tercatat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini sudah sangat familiar kita dengar ya Bapak Ibu. Dalam Lukas 10 ayat 29 Yesus ditanya oleh orang Farisi, "Siapakah sesamaku manusia?" Kemudian Yesus menjawab dengan menjabarkan kisah mengenai orang Samaria yang murah hati. Ketika itu dikisahkan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam turun melalui jalan itu. Seorang imam adalah simbol tokoh keagamaan. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang juga adalah tokoh keagamaan. Ketika itu ia melihat orang itu, ia justru melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang pada saat itu dipercaya sebagai golongan orang yang harus dihina, harus dinajiskan, harus disingkirkan dari golongan masyarakat Yahudi. Ia sedang dalam perjalanan dan ketika ia melihat orang itu justru tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria tidak melihat berbelas kasih pada orang yang telah dirampok ini adalah sebuah kesalahan. Sekalipun dalam posisi golongan masyarakat, ia terhina. Dalam Lukas 10 dijelaskan bahwa ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika ku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Orang Samaria ini tidak hanya berbelas kasihan pada orang itu, Bapak Ibu. Ia justru memberikan penyembuhan yang holistik. Ia menolong dengan sungguh-sungguh, tidak peduli dalam golongan mana orang itu ditolong, tidak peduli kepentingan, tidak peduli seperti apa dia diperlakukan oleh orang lain. Ia melihat bahwa menolong orang lain bukanlah sebuah kesalahan. Berbelas kasih pada mereka adalah persoalan pertama. Dan bukankah Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita belajar untuk dapat mengesampingkan ego kita. Kita belajar mengasihi semua orang dan berbelas kasih pada mereka. Dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mulai dari mendoakan mereka, menyebut namanya dalam setiap seruan dan permohonan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu malam ini. Kiranya Tuhan
memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami untuk senantiasa taat padamu. Hamba berdoa untuk umat-Mu, setiap orang yang mendengarkan perenungan malam hari ini, Tuhan yang berikan mereka kekuatan dan perlindungan dalam mereka menjalani kehidupan ini. Serta jauhkanlah mara bahaya serta sakit penyakit, terutama paparan COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Bapa, dalam istirahat mereka malam ini, lindungilah umat-Mu dan jauhkanlah dari kuasa-kuasa kegelapan serta beri kedamaian, agar besok pagi boleh kembali bangun dengan kesegaran baru menyambut hari-hari yang Tuhan kembali percayakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sampai di sini renungan malam dalam acara Seruan Makedonia. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.